Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan hari ini Allah menurunkan rahmatnya dari langit berupa tetesan-tetesan ya, air hujan yang menghidupkan ya, bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur ya atas nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua sejak kita masih berada di alam rahim hingga detik ini dengan umur yang diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan nikmat iman ya, nikmat iman yang sulit kalau sekiranya nikmat iman itu tidak ada dalam diri kita ya. Semoga nikmat iman ini terus ya berada di dalam diri kita, berada di dalam hati kita hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memisahkan antara ruh dengan jasad ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah nikmat Islam ya, nikmat Islam artinya dengan iman dibuktikan dengan amal. Amal itu berupa apa yang berupa aktivitas kita ini dalam bentuk ya amal Islam ya. Karena semua amal dalam agama ini berlandaskan ilmu ya. Ilmu itu ya harus berbuah amal. Amal yang berlandaskan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat dan sempat, dan semoga Allah memberikan pada kita kedua nikmat yang terakhir ini sehingga kita dapat mengoptimalkan diri kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga tercurah juga pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan insyaallah kita semua termasuk dalam umatnya yang setia hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita insyaallah membahas tentang apa itu tafakur, apa itu tadabbur ya. Jadi kita, karena kata-kata ini sering kita sampaikan ya, tafakur itu apa, tadabbur itu apa. Jadi sehingga kita paham ya bagian mana dari tubuh kita ini ya yang mengelola amal yang berupa tafakur dan tadabbur ya. Saya sederhana ingin menyampaikan dalam bentuk grafik ya, grafik sederhana ya. Gambar coret-coretan ya. Jadi ada tafakur ya, maaf. Ada tafakur, ada tadzakur, ada tadabbur ya. Ketiga ini, tafakur, tadzakur, tadabbur itu mukmin area. Itu merupakan suatu kewajiban sebagai seorang mukmin. Nah, kalau tafakur ya dengan mengandalkan kekuatan akal ya manusia secara umum ya. Karena manusia diberikan akal. Akal ini mempunyai kekuatan untuk bagaimana mengeksplorasi alam semesta ini ya. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan ini ya, Allah perintahkan semua alam ini untuk tunduk kepada manusia. Untuk tunduk pada manusia dan dikelola untuk manusia itu juga ya. Makanya ketika spesies manusia yang namanya ketika itu Adam diciptakan ya, disampaikan malaikat sempat bertanya, kok nak nyiptakan makhluk yang nanti khawatirnya akan melakukan pertumpahan darah. Tapi Allah menjawab, ini berbeda ya. Ya silakan aja tanya nih sama Adam pada saat itu ya. Jadi ini manusia secara umum, kekuatan akal ini yang berada di mana nanti kita jelaskan ya, bertafakur. Tujuannya apa, objeknya apa, subjeknya siapa. Nah,
Kalau yang di sini tadi, semua ini adalah ya mukmin area yang sering kita disebut dengan ulil albab. Ya, ulil albab ini bahasanya kemurnian dari akal, ya, kemurnian dari akal. Yang itu mengarah ke fitrah manusia, yang mengarah ke tauhid, kemurnian tauhid. Ya, itu yang ulil albab. Ya, albab. Al-albab itu bentuk jamak dari al-lub. Al-lub itu artinya kecerdasan, kemurnian kecerdasan dari ya sosok manusia, ya, sosok yang bernama manusia itu, yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya. Makanya itu diberikan ya pembebanan syariat, ya, ulil albab. Jadi ini secara ini. Nah, sementara tadzakur dan tadabur, ya, tadzakur ini adalah bagaimana kekuatan hati ini, kecerdasan hati ini untuk menyambung, ya, antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti ayatnya yang kemarin barangkali sempat dibahas oleh Buya, ya, surat apa Al-Imran 190-191 itu kan, tadzakur, dzikir kepada Allah, ingat pada Allah. Ya. Kemudian tadabur ini apa? Ya, mentadaburi. Objeknya apa, subjeknya apa, kita akan bahas, ya. Hubungan ketiga ini apa, arahnya kemana, nanti kita jelaskan dalam berikutnya. Baik, kita mulai secara definisi dulu. Ya, tadabur itu asal katanya dabaro, ya, dabaro, lawan katanya qabala, yang artinya depan. Makanya ada istilah dubur aisyai, artinya bagian belakang dari sesuatu. Kemudian lawannya tadi kubul aisyai, artinya bagian depan dari sesuatu. Ya. Dubur, kubul, ya. Jadi pengertian secara umum dari sisi bahasa yang kita dapat nanti bisa kita pelajari dalam buku-buku ini, definisi ini. Ya, jadi duburo itu terbentuk dari kata dabaro, artinya memikirkan sesuatu, ya, yang ada di akhir, di belakang sesuatu itu. Artinya ini ada sesuatu, dipikirkan ada apa nih sesuatu di balik sesuatu tersebut. Nah itu artinya gitu, dabaro. Kemudian tadabur artinya berhubungan dengan pemikiran. Yang melakukan pemikiran ini apa? Apakah bagian otak ini atau bagian hati? Kadang kan kalau orang berpikir bahwa memikirkan itu menggunakan otak. Tapi jangan lupa, hati pun bisa beraktivitas sebagai sebuah organ yang dia juga bisa berpikir. Nah ini nanti pada kesempatan lain kita bahas. Akal itu apa, hati itu apa? Karena ada hadis kan, dalam jasad ini ada segumpal daging, di mana daging itu bila baik, baik semuanya, buruk, buruk semuanya. Apa daging itu? Fahiya qalb. Segumpal daging itu adalah qalb, hati. Di mana hati? Hati dalam bentuk jasad, bahasa kita itu adalah ini, jantung. Yang bolak-balik itu secara fisik. Tetapi secara non fisik itu sesuatu yang bolak-balik dalam memiliki apa? Ruh, ya. Di mana ruh itu bertempat di titik itu, ya, cantolannya di sana. Jadi tadabur itu memikirkan secara komprehensif yang dapat mengantarkan seseorang pada akhir petunjuk dari sesuatu dan tujuan yang jauh di belakang itu. Ini kita belajar maknanya dulu, sehingga kita nanti bisa membedakan antara ya takafur sama tafakur dengan tadabur. Nah, kemudian tafakur adalah melihat sesuatu secara seksama dengan menggunakan daya guna akal. Nah, ini akal pikiran. Letaknya di mana? Di kepala, ya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, detail tentang hal, ya, melalui indera. Nah, kalau dalam pelajaran sains kan bisa indera itu biasa kita sebut apa? Panca indera. Ya, input device-nya. Ya. Input device-nya berupa ya diantaranya adalah mata, kemudian telinga, kulit, lidah dan seterusnya. Itu input device yang akan diolah oleh yang namanya otak. Ya, di sana ada, kita akan bahas sampai di situ nanti. Sementara tadabur, ya, memahami sesuatu cara seksama untuk mengetahui lebih jauh makna di balik kata atau peristiwa atau hal yang harus ditindaklanjuti dan konsekuensi akibatnya. Itu tadabur secara umum. Jadi ini kita harus memisahkan apa itu tafakur. Jadi tadabur itu akal ini hanya sebagian saja, bagian dari
tadabur, bukan keseluruhannya itu dioleh oleh akal, ya. Nah, objeknya, kita lihat objeknya. Tafakur itu objeknya alam semesta, ya. Karena ada perkataan dari sahabat, ya, di sana kadang disebutkan hadis, bukan hadis itu, perkataan sahabat, ya. Ada beberapa versi, di antaranya ini, ya, disebutkan tafakkaru fi khalqi, ya. Jadi berfikirlah, mikirkan tentang ciptaan, ya, tentang ciptaan. Ciptakan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks yang lain, tafakkaru fi khalqillah, ya. Ada disebutkan tafakkaru fi khalqillah, maka berfikirlah, merenungkanlah dalam pengertian ini akal akan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi khaliq. Dalam teks yang lain diriwayatkan Ibnu Abbas, yang ini Ibnu Umar, ya, wala tafakkaru fi khalqillah, zatillah, wala tafakkaru fi zatillah, maka dan jangan kamu itu memikirkan apa? Zatnya Allah. Jadi kita ini, kekuatan akal ini terbatas. Kalau dia sudah memikirkan zat Allah, maka khawatir sesuatu ketika masuk, maka dia bisa menjadi seorang ateis. Kenapa? Memahlukkan Allah. Pasti. Dengan pertanyaan, Allah itu seperti apa sih? Nah, ini kan sudah memahlukkan Allah, sudah. Nah, makanya ini hati-hati. Karena di lanjutan ini fa innakum la taqdiru qadarahu. Maka sesungguhnya kamu itu tidak akan mampu memiliki kadar pikiran untuk memikirkan apa? Zatnya Allah. Tetapi manusia diberikan suatu kelebihan untuk memikirkan apa? Ciptaannya, alam semesta ini. Maka jangan aneh, perkembangan ilmu pengetahuan dari dulu sampai sekarang, bahkan mohon maaf, sebelum generasi sekarang ada umat-umat yang terdahulu lebih hebat lagi dari kita memikirkan alam semesta ini. Masya Allah, nanti ada contohnya. Memikirkan hal-hal yang sifatnya makrokosmos, yang besar, ya, kan dari bumi terus matahari terus rasi bintang, terus masuk lagi galaksi, multi galaksi yang disebutkan macam-macam. Kalau kita membaca itu enggak rampung-rampung itu yang makrokosmos, yang besar-besar. Tetapi ada juga yang kecil, namanya apa? Mikrokosmos, kecil, sel terus partikel atom sampai kecil lagi. Dari partikel atom muncul lagi, ternyata atom itu ada yang lebih kecil lagi dari partikel atom. Ada elektron, proton, neutron, ternyata ada lagi mion dan sebagainya, terus kecil. Ada sebuah keteraturan. Nanti tujuannya apa nanti bisa kita lihat nanti. Tetapi dalam satu ayat di surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Walaupun melanglang buana ke alam semesta yang besar, melanglang buana ke alam semesta yang paling kecil, tetapi di depan mata kita ini ada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu aja tidak selesai bahas ini. Allah berikan kekuatan akal itu memang untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, inilah yang membedakan dengan makhluk lain. Ya. Makhluk lain yang paling pintar apa? Kata orang. Jenis apa? Simpanse katanya. Paling mudah disuruh keterampilan yang mirip-mirip dengan keterampilan yang dimiliki manusia. Tapi terbatas. Dia tidak bisa membuat rumah yang macam-macam, tidak bisa membuat kendaraan macam-macam dan sebagainya. Ya kayak gitu-gitulah. Kecuali kita buatkan rumah nih. Manusia dari dulu sampai sekarang perkembangan luar biasa. Nanti ada bangunan-bangunan yang luar biasa, yang orang-orang terdahulu sebelum kita membangun sesuatu yang pada detik ini tidak ada orang yang bisa meniru dari bangun yang pernah dibuat oleh umat-umat yang terdahulu. Masya Allah. Ini. Nah kemudian yang berikutnya ada tadabur, itu objeknya Al-Quran. Nah ini. Tadabur itu objeknya Al-Quran. Memahami Al-Quran tidak sebatas secara tekstual perkata, ya, terjemahan, ya. Maka banyak orang memahami Al-Quran itu dengan berbagai cara. Ada yang memahami Al-Quran dengan ayat bil ayat, seperti kemarin kajiannya kan ayat bil ayat, enak juga, bagus itu. Ada juga nanti sudah turun ayat dengan ayat, kemudian ada penjelasan dari Rasul, ya, penjelasan dari Rasul.
ya, hadis-hadis dan sebagainya. Maka muncul lagi nanti para salaf soleh. Salaf soleh ya akan muncul ada namanya kitab-kitab tafsir. Masya Allah ya. Tetapi juga menemukan apa di balik ya atau di seberang teks itu. Tujuan dari teks, tujuan dari ayat itu apa sih? Nah itu. Behind and beyond the text. Kalau kita misalnya menerjemahkan basmalah saja luar biasa panjang lebar itu. Maka kadang ada ulama kita menerjemahkan suratul Fatihah Samudra Al-Fatihah. Saking luasnya ya bahasanya sederhananya Samudra Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah belum yang lainnya. Mentadaburi ya, mentadaburi. Siapa yang boleh mentadabur? Semua manusia dalam pengertian orang-orang yang beriman. Orang lain boleh enggak? Boleh. Buktinya apa? Ada ilmuwan barat orientalis, dia ingin apa? Sebenarnya ingin menjatuhkan Islam. Ingin mencari kelemahan Islam. Saya lupa nama ilmuwan itu barangkali Pak Bangun nanti. Dia mencari kelemahan dari Al-Quran. Ternyata apa? Justru dia ketemu namanya hidayah Allah. Masya Allah. Inilah. Karena tidak ketemu. Mau dicari tentang pertentangan ayat per ayat. Ada ayat yang bertentangan dicari. Tidak ketemu juga. Akhirnya dia ketemulah hidayah Allah. Ya. Akhirnya jadilah Quran itu terjemahan bahasa Inggris ya asing ketika sebenarnya dia seorang orientalis. Orientalis itu kan ingin memang mencari kelemahan-kelemahan Islam ya. Yang lebih parah lagi orientalis itu pakai jubahnya jubah Islam. Ada terjadi di Indonesia. Siapa namanya yang terkenal? Snok Snok Horonganja ya. Nama Islamnya siapa itu Pak? Saya lupa itu. Abdul Kudus apa siapa? Abdul Ghaffar. Sampai ke ikut haji, belajar di Saudi, belajar di Mekah, ke pusatnya langsung, Masya Allah. Tapi dalam rangka apa? Mencari titik kelemahan Islam, menghancurkan Islam itu sendiri. Tapi itulah perkara hidayah kan kekuasaan Allah. Senok sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan kafir. Maka Allah yang memilih, ya, Allah yang memilih. Hidayah itu Allah ya yang menentukan. Bahkan ada cerita kisah nyata itu ada seorang wanita yang hafal Quran, hafal hadis, tapi dia menggunakan kalung, mohon maaf, kalung agama lain. Loh, kok hafal sekali? Iya, karena saya belum dapatkan sinar hidayah itu. Dia ngakui benar, saya belum mendapatkan sinar hidayah itu. Dia hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, pengajar di universitas terkenal tentang Islam. Masya Allah. Tapi dia tetap dalam agama sebelumnya. Ketika ditanya apa, dia menjawab seperti itu. Karena sinar hidayah itu belum masuk ke saya, dia bilang. Masya Allah. Nah, kita sudah diberikan nikmat iman ini, nikmat Islam ini, maka kita jaga. Masya Allah. Maka tadabbur ini objeknya adalah Al-Quran. Bagaimana kita melihat ya apa dibalik dari teks Quran itu, baik secara tekstual perkata, kita mudah, sudah ada terjemahan banyak di kita kan. Terjemahan apa yang paling kita mudah dapatkan? Terjemahan dari Departemen Agama. Ada Quran Tafsiriyah, ya kan, yang diterbitkan dari Ustadz Muhammad Talib. Nah, itu. Atau terjemah ya, terjemah. Terus ya banyak lah, banyak. Belum lagi nanti tafsir sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian subjeknya tadi kan dalam apa lingkaran-lingkaran tadi, tafakur itu siapa saja? Ya, siapa saja? Saya jelaskan tadi. Baik orang-orang yang beriman itu diutamakan karena diperintahkan. Nanti ayatnya itu. Ayat Ali Imran 190 itu. Ya, 90, 190, 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia nyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi tafakkur ini siapa saja, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Harapannya yaitu tadi, sekiranya dia nanti bertafakur dengan alam semesta ini, harapannya mereka akan kembali ke fitrahnya. Dalam hal ini apa? Islam. Masuklah hidayah ke dalam dirinya. Nanti ada contohnya kita kasih contoh-contohnya.
Kemudian tadabbur, ini wajib kita ini, orang-orang beriman sudah seharusnya dan menjadi kewajiban. Tujuannya apa? Nah ini, tujuannya kita nanti ketika sudah bertadabbur, kita memiliki kewajiban menyampaikan, selain mengamalkan, menyampaikan. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 151 itu, ya, yaitu ayatnya diantara membacakan ayat-ayat Allah. Nah ini, ya, Al-Baqarah 151. Di sana dijelaskan kama arsalna fikum rasulan minkum. Jadi sebagaimana kami utus seorang utusan dari kamu, dari golonganmu, seorang utusan yang tugasnya apa? Yatslu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Wa yuzakkikum, kemudian mensucikan. Harapan ketika membacakan ayat-ayat Allah, ya, juga tugasnya apa? Mensucikan. Mensucikan apa? Jiwanya. Ya, mensucikan jiwanya. Kemudian apa? Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan. Mengajarkan apa? Kitab. Dalam ini apa? Al-Qur'an. Dan wal hikmah, dan hikmah-hikmahnya bisa dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW atau sesuatu dibalik. Itu tadi, teks Al-Qur'an ini ada hikmah-hikmahnya. Kadang setiap orang beda-beda loh. Memahami sebuah ayat itu beda-beda dengan pengetahuan pengetahuan yang dimilikinya, apa yang pernah dibacanya, pengalaman yang dialami, kemudian memahaminya seperti ini. Ya. Misalnya saya pernah buat coret-coretan dan bukan tafsir ya, perenungan saja. Ya. Misalnya membangun keluarga dengan menggunakan metode Al-Fatihah, saya bilang. Kan sederhana. Dari Al-Fatihah, dari basmalah sampai ucapan amin. Hikmah, namanya hikmah itu kan sangat luas sekali. Hikmah. Saya tulis di blog saya itu, yang membangun keluarga dengan berdasarkan suratul Fatihah. Ya. Kemudian apa? Wa yu'alikum malam takudu ta'lam, dan mengajarkan mereka apa-apa yang tidak diketahui. Dengan perintah apa? Baca dan tulis. Dengan perintah baca dan tulis. Nah ini yang tadi sampaikan. Jadi membacakan ayat-ayat Allah, bisa jadi ayat-ayat Allah yang tadi ya, ayat-ayat kauniyah, nanti akan bertemu dengan ayat-ayat kauniyah. Karena apa? Banyak ketika ilmuwan meneliti sejauh mata memandang, sejauh akal melayang ke alam semesta, baik makrokosmos maupun mikrokosmos, ujung-ujungnya itu sudah ada di ayat Quran, itu sudah ada di ayat Quran, itu sudah ada di ayat Quran. Paling orang itu terperangah, hah? Ya kan gitu kan? Loh, yang benar nih ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Wassama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Bintang yang berketuk. Kemarin ada berita itu tentang astronot yang naik di stasiun ruang angkasa 400-an kilometer dari bumi ini. Dia mendengar sesuatu seperti merekam suatu tiap kerlipan bintang itu ternyata bunyi tuk 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 tuk. Oh, ternyata sudah ada ayatnya. Memang ada bintang yang mengetuk. Akhirnya apa? Bingung dia. Ini siapa nian yang ngarang Quran nih? Kalau bahasa kan gitu. Sementara orang-orang kafir sebelumnya menyebutkan Al-Quran itu karangannya Muhammad. Itu karangan Muhammad. Itu karangan Muhammad. Ternyata ketika penemuan sains, ternyata sudah ada juga di dalam Quran. Bingung. Masa sih Muhammad bisa menuliskan sesuatu ini sampai sedetail ini? Masya Allah. Ya. Makanya ini tadi, ya, ketika bertafakur, ya, orang-orang yang tidak beriman pun ya punya hak juga, dengan harapan mereka nanti kembali ke fitrah. Nanti ada contohnya. Tadabbur, ini orang yang beriman yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya, ya, tadi dengan tujuan membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, dibacakan ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Kemudian mensucikan jiwanya, ya. Karena ketika manusia yang turun ke bumi ini kan banyak sekali ujiannya, ya, ujian kehidupan. Ya, di dalam kehidupan ini, maka harus disucikan dah.
sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Maka dalam surat Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, artinya sudah tersucikan, ya, tersucikan. Ngajarkan kitab Allah, Quran dan hikmah-hikmahnya, beserta ngajarkan apa-apa yang tidak ketahui melalui ya perintah baca. Karena perintah yang pertama yang turun ya dalam berupa ayat di Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah ini ngajarkan apa-apa yang tidak ketahui. Perintah baca ditambah lagi apa tadi? Ya dengan perintah perantara kolam. Artinya apa? Kalau bahasa kerennya sekarang kalau di dunia pendidikan itu adalah keterampilan literasi. Nah, kemarinnya melek baca, melek tulis, ya, melek numerasi, melek simbol dan sebagainya. Artinya kita melihat alam semesta, melek alam semesta. Oke, lanjut. Sudah tadi. Nah, kemudian letak dan proses. Ya. Tafakur itu tadi sudah saya sampaikan ya dengan menggunakan input device. Input device itu apa? Ya, di sana disebutkan input device itu adalah panca indera. Panca indera diantaranya mata, telinga, indera lain, ya, rasa. Dan kekuatan pikiran, ya, yang Allah ciptakan di dalam tempurung kepala ini, ya. Yang berupa organ yang ada di kepala yang bernama otak, yang terdiri dari apa? Otak belakang, ya, otak belakang yang di sini, ya, otak belakang, yang nanti dia itu nyambung sarafnya dengan tulang belakang, yang di mana di belakangnya itu ada namanya saraf tulang belakang, gitu ya. Kemudian ada namanya otak reptil, otak tengah, otak tengah di sini, di atasnya ada. Nanti kalau lihat gambar otak itu ya seperti. Kemudian forebrain atau otak depan, neokortex, yang menguasai 80% dari isi otak manusia ini. Forebrain, otak depan ini. Otak kecil itu tadi ya fungsinya ya otot sensor manusia atau indera, organ nafas dan keseimbangan. Kadang-kadang otak kecil ini disebut dengan otak reptil. Maka fungsinya ya seperti apa? Ya hewan gitu. Dia kalau ada apa mempertahankan diri, ya kan, misalnya lapar ya makan gitu ya. Jadi ngatur itu tadi. Ritme-ritme itu, sensor-sensor itu. Otak mamalia lebih tinggi lagi, ada unsur fungsi emosional dan kognitif. Kemudian di sana juga pengatur bioritme di dalam ini, tubuh, jantung, ya, alat pencernaan. Alat pencernaan kita itu ternyata ritmenya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak paham saja. Pagi jam berapa sampai jam berapa, ritme perut kita itu apa? Siang nanti seperti apa? Kemudian makanan yang masuk itu berapa jam nanti akan dia harus dikeluarkan, itu kan sudah ada. Nah, kita yang tidak paham, apa aja yang penting masuk ke dalam mulut. Jadi menyiksa alat pencernaan. Maka muncullah penyakit. Maka Rasulullah sering mengingatkan apa? Penyakit itu sebagian besar datang dari lambung. Karena apa-apa masuk. Dan kita tidak memperhatikan bioritme ini. Maka kita sering terkena penyakit macam-macam ya dari itu tadi. Otak mamalia. Kemudian otak depan, ya. Otak depan ini, bagian depan ini ada dua bongkahan, hemisfer kanan dan kiri. Dan fungsinya silang. Ya kan? Karena ada jembatan periferal, ya, pusat kecerdasan mengolah data dari indera. Jadi kalau yang otak kecil ini ngatur indera masuk saja. Oh, ini ditangkap, ini warna merah, masuk kalau mata. Oh, ini telinga, ini dengar pembicaraan ini, cuma masuk. Tapi ngolahnya di otak depan. Nah, gitu. Yang kiri yang sifatnya urut gitu ya, urut, yang sifatnya detail dan sebagainya. Sementara kanan itu abstrak. Ya, sifatnya abstrak, acak dan sebagainya. Masya Allah, Allah sudah ciptakan luar biasa. Dalam otak aja beda-beda, tapi sinkron, harmonis. Kemudian ada pertanyaan nih, seorang penghafal Quran, ya, ketika otaknya rusak di bagian depan, ternyata ada masih bisa apa namanya? Kata orang kan, kalau otaknya rusak sudah tidak bisa berfungsi sebagai apa? Memori. Saya kemarin
lihat di video di sebuah Instagram, ada seorang, mohon maaf, majnun, orang gila. Orang gila itu yang rusak apanya? Yang rusak apanya? Otaknya. Tetapi dia membacakan ayat Quran. Ada yang saya lupa nama seorang bapak itu, dia itu seorang kusir, tapi merawat ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Di sekian banyak itu yang orang dalam gangguan jiwa, ada beberapa orang yang dia itu bisa baca Quran hafalannya. Nah, di mana nyimpennya itu? Katanya otaknya yang terganggu, rusak. Kewajiban aja tidak gugur kan, kewajiban kalau orang gila kan kewajiban gugur kan? Sholat gugur kan sampai dia sadar kembali. Tapi dia bisa ayat-ayat Allah itu dibacakan. Nah, nyimpennya di mana memorinya ini? Berarti tidak di otak. Bahkan ada ditemukan itu seorang alim kecelakaan, ya. Saya melihat juga video-video singkat itu, sehingga otak bagian depan ini kempes. Artinya apa? Yang bagian forebrain ini, yang bagian depan ini rusak, tempat mengolah ke data, kecerdasan dari indera ini rusak. Bahasa sederhana kita, berarti memorinya rusak, hardware-nya rusak. Tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Kedua sederhana, yang berikutnya, orang yang kena, mohon maaf tanda petik, cacat cerebral palsy. Cerebral palsy, ada ya? Bisa menghafal Quran. Memorinya di mana? Nah ini, nanti kita masuk. Kalau tafakur itu adalah di otak. Nanti kita bahas pada kesempatan lain ini. Seru ini. Ya. Ternyata pusat kecerdasan itu tidak hanya di sini, ada sesuatu yang lain. Oke, lanjut. Kemudian tadabbur, itu menggunakan hati. Ya. Inilah hati. Dia punya memori juga. Kecerdasan. Mengapa Rasulullah SAW sampai 4 kali dicuci oleh malaikat Jibril alaihissalam? Ya, ketika masih umur kanak-kanak, ketika dia bermain sama anaknya Halimatus Sa'diyah, sampai anak-anaknya Halimatus Sa'diyah itu lari terpontang-panting nemui orang tuanya. Muhammad dibunuh orang, Muhammad dibunuh orang. Itu masih umur kanak-kanak ketika itu. Karena teman-teman bermainnya melihat Rasulullah SAW ketika itu masih kanak-kanak, dibedah dadanya, yang diambil apa? Jantungnya. Dicuci. Kemudian ketika masa remaja, kemudian masa menerima ayat pertama di Gua Hira, sebelum di Gua Hira itu terjadi pembedahan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah saat ketika beliau mendapat perintah Isra dan Mi'raj. Nah ini. Jadi tadabbur itu menggunakan hati dengan cara ya meruni, meresapi, memahami, memanfaatkan hasil sebagian dari kekuatan pikiran ini tadi. Dalam surat 38, surat Shad ya, surat Shad ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyadzakkaruna ulil albab. Jadi kitab ini diturunkan padamu, wahai Muhammad, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Apa ayat-ayat dari Al-Quran itu? Supaya apa? Mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan yang murni, yang tercerahkan. Ya. Jadi orang-orang yang ulul albab itu tadi, orang-orang yang berakal yang mendapat pencerahan. Ya, mendapatkan pencerahan. Ya. Nah ini, memperhatikan, mentadaburi supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Mereka ini siapa di sini? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, memperhatikan ayat-ayat. Makanya wajar ketika ayat-ayat turun kepada Rasulullah disampaikan pada sahabat, ya pada saat misalnya contoh, ya misalnya turunnya surat ayat 191 tentang mentadaburi ciptaan Allah, ya. Rasulullah SAW itu nangis, ya nangis. Kemudian sahabat nanya, ngapo nangis? Kalau memang itu ini aku nak ikut juga. Bahasanya kan gitu. Langsung nyakut. Ya. Jadi ketika ayat turun itu sahabat itu benar-benar apa nih? Perintah apa nih? Perintah apa nih ya? Ya. Suruh apa nih? Suruh apa seperti itu.
Karena suruh memperhatikan ayat-ayat ini. Maksudnya apa? Supaya apa? Dapat pelajaran apa? Mengambil apa? Kalau tadi apa? Behind and beyond the text. Di belakang ayat itu ada apa? Jauh di belakang ayat itu ada perintah apa? Ada hikmah apa? Dan itu jangka panjang. Maka mukjizat Al-Quran ya, itu sampai hari kiamat nanti. Tujuan. Nah ini kita melihat tujuan. Kalau tafakkur tujuannya adalah melihat hakikat penciptaan, ya, melihat hakikat penciptaan, mengambil ibrah, hikmah-hikmah yang ada di belakangnya, pelajaran-pelajaran yang ada di belakangnya, hakikat keberadaan diri ini, diri kita ini di alam semesta di hadapan Sang Pencipta, ya, Sang Pencipta. Ayat tadi sudah dibacakan Ali Imran 151. Ya. Cari pelajaran. Karena ketika para ilmuwan sepinter apapun, ketika dia meneliti alam semesta ini, ayatnya mentok. Ketika mentok ini apa? Dia berkata gini, ini pasti ada sesuatu yang luar biasa yang mengatur ini dan tidak bisa disebutkan. Dia tidak bisa menyebutkan Allah. Ada sesuatu kekuatan yang luar biasa besar, maha besar yang ngatur ini. Dan kita tidak tahu siapa ini katanya. Tapi kalau sudah tersentuh hidayah oleh Allah, pasti masuk. Ya keteraturan luar biasa. Ketika melihat alam semesta yang makrokosmos ke ruang angkasa, ada sebuah keteraturan, ada yang keunikan. Kadang-kadang ini seperti ini, Masya Allah. Ya. Dan ini berlaku sepanjang perjalanan sejarah manusia dan umat-umat sebelum itu. Ya. Makanya yang disebut ini ulil albab. Ulil albab yang seperti apa? Yang mereka itu bertadakur, ya, bertadakur, ya, ingat pada Allah. Ya. Alladzina yazkuruna Allah. Maka dia terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia bertafakur ketika dalam keadaan diri duduk dan rebahan gitu ya, memikirkan ciptaan Allah. Jadi kadang-kadang kita misalnya kalau Rasulullah SAW itu kan keluar melihat alam semesta, lihat apa langit gitu ya, lihat langit. Ya. Nah bulan Desember ini banyak fenomena langit katanya, fenomena langit. Bulan Desember ini. Ada gerhana bulan, gerhana matahari, ada komet, macam-macam. Kita mikir, insya Allah. Lanjut. Tujuan tadabbur. Ya. Bagian terpenting ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ini akan mendapatkan hakikat makna dari teks, intisari, hikmah-hikmah, ibrah, pelajaran, nasihat kehidupan. Yang terpenting adalah nasihat kehidupan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan ke depan bagi manusia untuk keselamatan apa? Dunia dan akhirat. Loh sekarang banyak bencana, ada apa? Nah, kan terakhir ini apa? Ada letusan gunung Semeru, banjir bandang ya di Kalimantan yang selama ini jarang-jarang kena banjir, tahu-tahu banjir. Mikir, seharusnya kan mikir. Kata Cah Lontong itu kan mikir. Disuruh mikir. Ya sebenarnya untuk keselamatan manusia itu sendiri, kehidupan di dunia. Terkhusus lagi adalah kehidupan di akhirat. Ya, kecuali mereka hati mereka terkunci ya ketika mereka melihat fenomena-fenomena ini, ini kan cuman siklus alam. Nah, hati-hati kalau kita ngomong ini hanya sekedar siklus alam, hati-hati. Ya. Kalau kita nyampaikan bahwa ini hanya siklus alam, hati-hati. Khawatir nanti hati kita menjadi tumpul ya. Makanya di sini afala yatadabbarunal Qur'an am'ana qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi ya Al-Qur'an atau memang hati mereka itu terkunci? Nah, atau memang hati mereka itu terkunci sehingga tidak bisa melihat apa sesuatu di balik dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini bahaya ya. Jadi ini tujuan tadabbur. Kita lanjut. Kita melihat hubungannya. Ya, sekarang melihat hubungan antara tafakur dan tadabbur. Ketika bertafakur semesta, alam semesta, termasuk juga diri kita, karena diri kita ini bagian dari alam semesta, ya, bagian dari alam semesta. Kan ciptaan Allah itu kan disebut alam semesta. Ya, baik yang makrokosmos, mikrokosmos maupun diri kita. Makanya disebutkan ayat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah kamu tidak memperhatikan? Ya kan? Bagian dari alam semesta juga ya. Jadi ketika kita bertafakur semesta, alam semesta ini akan mengembalikan manusia ke jalan Allah
Maka ketika ada suatu bencana, orang akan berpikir, ada apa ini? Oh, ini teguran. Kalau bahasa kita, oh ini azab. Oh, ini teguran. Ini ujian. Kalau bahasa kita kan gitu. Oh, itu ujian. Sampai ketika kita sakit aja berpikir kan. Kalau kita pikir, oh ini hanya sekedar ini, hanya sekedar ini. Tapi kalau kita, oh ketika sakit, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Allah nambahkan pahala-pahala pada diri kita. Insyaallah. Dan ketika orang bertafakur ya, dia akan menemukan kebenaran Al-Quran itu, bahwa Al-Quran ini memang kalam dari Sang Pencipta, bukan karangan manusia yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, yang saya jelaskan. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka itu tidak mentadaburi, memahami Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat satu ayat saling melemahkan. Padahal Al-Quran mustahil itu terjadi. Karena apa? Itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Ya. Kecuali tadi yang disebutkan, kecuali hatinya sudah dikunci oleh Allah. Tidak akan pernah memahami. Jangankan Al-Quran, alam semesta ini saja tidak menjadi pelajaran baginya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tadabur tidak bisa, apalagi tadabur. Tafakur aja dia tidak bisa. Ya, Masya Allah. Kemudian ada yang lain, ya, surat Al-Mu'minun ayat 68 dijelaskan, afalam yatadabbarunal Qur'an am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, tidak memahami, menghayati isi Al-Qur'an? Dan apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Jadi yang masalahnya ini adalah ketika mereka mengatakan sains, ilmu pengetahuan sebagai Tuhan, maka itulah alamat kehancuran dari matinya hati seseorang. Ya. Karena nanti mereka berkutat, maka keluarlah teori-teori penciptaan. Oke lah, teori-teori penciptaan alam semesta ini ya tidak akan musnah. Dia akan terus-menerus ekspansi dan tidak akan pernah musnah. Padahal kita punya pemahami, ya, alam ini ada karena Allah. Maka kan kita ada sifat-sifat Allah. Allah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya itu. Alam semesta ini ada berawal dari tiada. Sebelum tiada ini ada, itu ada Allah. Maka Allah itu qidam. Ketika alam semesta ini akan hancur, tidak ada lagi, balik dari ada ke tiada lagi, tapi Allah tetap ada. Maka Allah yang kekal. Allah baqa. Wujud, qidam, baqa, ya kan? Dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Jadi mereka ketika tidak memahami hal ini, jangankan mentadaburi Al-Quran, bertafakur alam semesta saja mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati mereka. Dia mengatakan, ya nanti kehidupan bisa berulang. Maka wajar nih orang-orang, mohon maaf, di negeri-negeri yang tidak ngakui Tuhan itu, dia menyimpan jasad manusia dengan cara mendinginkan, harapannya nanti di abad 23 nanti bisa dibangkitkan lagi. Apa itu? Ya, ilmu apa itu saya lupa. Bukan kiropraktik ya, kiropraktik itu yang tulang itu ya. Saya lupa itu. Dengan menuangkan gas nitrogen, ya, nitrogen, sehingga manusia itu dalam keadaan beku, tetapi disambung alat-alat ini supaya tetap ya zat-zat makan masuk. Nanti pada abad berapa dibangunkan lagi, dia akan muncul di abad berapa nanti seperti itu. Pengennya kekal. Memang ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman adalah mereka takut mati dan ingin hidup kekal. Takut ketemu namanya hari akhir, yang namanya kiamat. Maka mereka kadang-kadang mengatakan, kalau ada kiamat azab cuma sehari bela, sudah itu biasa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ketika bertadabur seorang muslim yang beriman, dia akan meningkat kadar keimanannya. Ya. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadadhum imanan. Bertambah imannya itu.
bertambah imannya itu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, makrokosmos, mikrokosmos, termasuk dalam dirinya, termasuk juga ayat-ayat kauliyah, ya, melihat kebenaran-kebenaran Al-Quran, ya, bukti-bukti Al-Quran, pembuktian Al-Quran, ya, sains-sains yang modern pun ternyata sudah di dalam Al-Quran ini, ya, Masya Allah, ya, meningkat, zadathum imanan. Nanti mereka orang-orang yang muslim beriman ini, yang meningkat kadar keimanannya dengan melihat, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, akan memperoleh derajat di sisi Sang Penciptanya, ya, berupa ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Dan ketika dia masih dalam kehidupannya, dia berikhtiar menjadi yang terbaik, ya. Karena dalam surat Zumar itu dijelaskan juga, ya, surat Az-Zumar ayat berapa ini? 32, yang artinya, ya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, ya. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri mereka. Kemudian ada yang tengah-tengah, milih aman. Tengah-tengah itu milih aman. Kemudian ada yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. Jadi berlomba-lomba menjadi pioner. Maka dalam surat Al-Waqiah itu kan, orang-orang yang berlomba-lomba ingin menjadi suatu yang terdepan, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar di umat terdahulu, sebagian kecil di umat kemudian, termasuk juga di umatnya Nabi Muhammad SAW. Di zaman akhir kan jarang, ya, yang berlomba-lomba pengen yang jadi yang terbaik. Maka sabilqul khair, ya, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kadar imannya meningkat, maka dia ingin jadi yang terdepan untuk mengajarkan ke suatu kebaikan-kebaikan. Lanjut. Nah, ini contoh tadi, ya, yang dimana seseorang bertafakur, dia kembali ke fitrah Islam. Salah satunya diantaranya adalah itu Profesor Masaru Emoto, ya. Dia bukunya Miracle of the Water, tentang air. Masya Allah itu. Kalau baca itu luar biasa. Saya ada bukunya 2 malah saya beli itu, membandingkan isinya. Masya Allah. Ya. Ini dia agamanya barangkali Shinto, ya. Di Jepang itu Shinto barangkali. Agama Shinto. Shinto, ya, Shinto. Shinto itu nyembah matahari, ya, nyembah matahari. Masaru Emoto, dia meneliti tentang air. Dia bertafakur. Dia bukan orang yang beriman ketika itu. Ketika bertafakur tentang air ini kan alam semesta, ciptaan Allah. Tadi kan ada hadis, kata sahabat, fikirlah tentang alam semesta ini, jangan memikirkan zatnya Allah. Maka orang yang tidak beriman ini awalnya dia meneliti tentang air, yaitu bagian dari alam semesta yang besar ini, dalam hal ini adalah air. Nah, nelitinya itu apa? Dia meneliti setiap tetes air itu didinginkan dalam suhu tertentu, kemudian di mikroskop, dilihat mikroskop elektron. Kemudian muncullah kristal-kristal yang luar biasa indahnya. Sampai dibandingkan, ketika air itu diucapkan kata-kata yang jelek, bahkan celaan dan sebagainya, kristalnya hancur. Disetelkan lagu-lagu keras, lagu namanya, ya, metal gitu, ya, Bang Ray. Ternyata ketika didinginkan, dilihat pakai mikroskop elektron, pecah sel-selnya itu, atom-atom dari itu, kristalnya itu hancur. Tapi ketika disebutkan kata-kata yang bagus, ya, kata-kata yang baik, bahkan doa, membentuk kristal yang indah sekali. Maka kita, ya, sebagai orang yang beriman, sesuai dengan tuntunan Nabi, ketika minum kita baca bismillah, doa. Kristalnya baik, karena tubuh kita ini 75% lebih adalah zat air. Maka air yang masuk ke sini berpengaruh, kristal dari air yang sudah kita doakan ini masuk. Maka wajar ada orang penyembuhan menggunakan air. Ketika itu dibacakan apa? Basmalah, dibacakan Al-Fatihah. Biasa itu. Karena ada yang meneliti tentang aura. Kemarin Zarahan kan bahas tentang aura. Setiap makhluk ini punya aura ternyata. Saya baca, dia meneliti aura daun. Daun itu ketika masih hidup, dimasukkan dalam ruangan khusus, kemudian dipakai kamera khusus, dilihat auranya.
pancaran energi dari daun itu, memancarkan luar biasa. Nah, ketika pancari, kemudian daun ini disakiti. Nah, bahasanya disakiti, ditusuk jarum, pakai jarum, disobek pakai pisau. Kemudian diteliti, ternyata memancarkan gelombang yang berbeda. Sama dengan air ini. Dan terakhir, ketika itu Profesor Masaru Emoto mengambil air yang terbaik di dunia, yaitu air Zam-Zam. Diteliti kristalnya. Lebih kaget lagi dia. Kemudian ditampilkan di forum, ya, suatu forum di mana yang hadir pada saat itu sebagian besar adalah orang-orang non-muslim atau orang-orang yang ya tidak beriman lah, orang kafir, orang yang di cover, menolak, tertutup gitu ya. Ditanya dia tidak menjelaskan gambar-gambar yang tadi. Kemudian ditampilkan kristal Zam-Zam itu. Kemudian bertanya pada hadirin, "Wahai hadirin, saya nampilkan ini." Dalam pertanyaan dia itu, saya dari baca bukunya itu, ini ada satu kristal. Siapa yang tahu ini? Kristal apa ini? Orang yang lain itu tidak tahu semua. Ada satu ilmuwan yang hadir pada saat itu, mulalam barangkali dia muslim, dia angkat tangan. "Wahai profesor, saya yakin itu adalah kristal air yang diberkahi, yaitu Zam-Zam." Kemudian Masaru Emoto kaget. Dari sekian banyak hadir, ada satu yang berani mengatakan itu. Saya tidak mengatakan itu yang terberkahi atau yang terbaik di dunia ini. Saya tidak mengatakan itu di awal. Tapi dia berani mengatakan itu, dan benar, ini adalah kristalnya Zam-Zam. Maka dia akhirnya kembali ke fitrah. Dalam hal ini, masuk bersyahadat. Masya Allah. Dia bertafakur. Belum tadabur. Tafakur. Dia ngandalkan ini saja. Termasuk juga ilmuwan Prancis, Bukhayle ini, cara bacanya gimana? Kayak gitulah barangkali. Prancis itu kan susah bacanya, Bukhayle, ya. Bukhayle apa-apa itu. Ahli bedah yang meneliti mumi Fir'aun dalam bukunya Les Momies des Pharaons de la Médecine. Ya. Barangkali itu ya bacanya ya. Les Momies des Pharaons de la Médecine. Jadi dia meneliti mumi Fir'aun dari sisi ilmu kedokteran, medisin. Itu di dalam piramid. Ketika diteliti, dia menemukan zat garam. Zat garam di dalam tubuhnya berlebihan. Heran dia. Biasanya kalau mumi itu dibalsem dengan zat tertentu, diantaranya adalah batang yang berasal dari Indonesia. Masya Allah, Indonesia terkenal dari sejak masih zaman dulu itu. Ya. Yang namanya kota barus menghasilkan jenis kapur barus, dan terkenal ini. Sampai zaman Mesir kuno pun sudah terkenal, dan itu ada di Indonesia, Masya Allah. Nah, ketika selidiki, ini bahan untuk balsem mumi itu kan ini, tapi kok di dalam tubuhnya ngandung garam? Kok bisa? Matinya cak mano, kata bahasanya kan. Akhirnya ketika itu ilmuwan ini, ya karena ini diberikan mandat oleh pemerintah Mesir, akhirnya ilmuwan Mesir yang muslim menjelaskan itu sudah ada tercantum di Al-Quran. Cak mano dia mati dulu, didapat dari mano. Karena kan Al-Quran menjelaskan dia mati, Fir'aun itu terdampar di pantai. Karena dia ngejar Musa. Artinya apa? Loh, enggak mungkin lah ini. 1400 tahun yang lalu Quran menceritakan ini. Padahal peristiwa ini ribuan tahun yang lalu, zamannya Fir'aun, zamannya Musa. Tapi kok detail ceritanya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Bukhayle ini memilih kembali ke fitrah Islam dengan melihat mukjizat ini, ya, mukjizat Al-Quran. Kembali ke fitrah Islam dengan cara mereka jalur tafakur. Mereka belum tadabur. Kalau tadabbur itu kita sebagai seorang muslim yang beriman. Contoh lain. Ini contoh. Insya Allah tinggal 2 slide lagi. Pas. Ya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ya, ayat 9 disebutkan, yang artinya di sana, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi ini dengan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Artinya disuruh kita itu membaca sejarah. Membaca sejarah yang sudah ilmuwan-ilmuwan
sejarawan, geologi macam-macam itu membuat buku, membuat macam-macam lah, pokoknya merekam peristiwa dengan asumsi akal mereka. Ya. Di mana orang-orang ini adalah kelompok orang yang lebih kuat dari mereka sendiri, dari zaman itu, dari zaman sekarang ini, dan telah mengolah bumi ini dan memakmurkannya lebih banyak dari apa yang mereka makmurkan. Orang-orang hebat, bahasanya orang hebat. Dan telah datang kepada mereka, kaum ini yang hebat-hebat ini, kepada mereka itu para rasul-rasul yang menyampaikan bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berbuat zalim kepada mereka, tetapi mereka lah yang berbuat zalim terhadap mereka sendiri. Ya. Dan mereka ketika membahas, misalnya contoh sederhana aja, ketika membahas tentang piramid, ya, teknologi piramid, orang itu tercengang. Siapa nian arsiteknya ini? Kalau bahasanya kan gitu. Orang dulu kan katanya kuno-kuno, alatnya terbatas macam-macam. Kok bisa nian buat piramid sebesar itu, piramid Giza misalnya yang tertinggi itu 150 berapa dengan struktur yang di dalamnya luar biasa, menggunakan golden ratio. Kalau bahasa kita itu golden ratio itu angka-angka emas gitu ya. Di matematika lah nanti baca-baca nanti. Ya angka-angka emas itu, ya. Dia bisa terpetakan sama dengan peta bintang. Jadi berpikir orang kan, kok canggih bener. Orang dulu belum ada namanya apa namanya? Teleskop gitu ya. Belum ada teleskop, alat ukur bintang dan sebagainya, tapi mereka membuat piramid ini sama dengan peta bintang. Dan ada satu ruang di mana di sana ada lubang presisi sekali, Masya Allah. Lubang itu mengarah ke satu bintang. Namanya bintang Sirius. Al-Quran juga sudah sebutkan bahwa kalau dalam surat Yasin itu kan, ya, bahwa ya Allah juga merupakan Tuhannya dari bintang Sirius. Sirius ya, bintang Sirius. Sirah, bintang Sirah. Ya. Jadi mengarah ke arah bintang itu pada posisi tertentu mengarah itu. Heran, kok canggih Mbak? Tapi dalam Al-Quran kita tidak heran, tidak usah terheran-heran gitu ya. Karena Allah sudah jelaskan. Ya, luar biasa ini. Ya. Ini contoh, tapi banyak ini nanti dalam pembahasan yang lain. Contoh yang lain yang berikutnya. Ini contoh yang berikutnya. Kalau kita bertafakur dan tadabbur di antaranya, nanti ada pesan, sesuatu pesan. Kalau tadi adalah mereka yang kuat-kuat hebat itu aja hancur kok. Karena menolak Rasul Allah, ya kan? Contoh yang kasus piramid artinya hubungan dengan Nabi Allah, yaitu siapa? Musa dan Harun. Ya, di sana. Kemudian contoh yang berikutnya adalah surat Hud, yang di sana jelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan Bahtera itu belajar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Kita bayangkan ya, bulan ini, Desember ini, tadi pagi saya buka berita di Bakahuni Merak tidak bisa mengadakan perjalanan, ya, perlayaran. Karena apa? Ombaknya sedang tinggi sampai 5 meter. Bayangkan, ini aja baru 3 meter. 5 meter artinya setinggi kapal feri itu, yang dari bawah ke atasnya 5. Kalau ombaknya tinggi ya udah habis lah. Bahkan ada sampai, saya ada tayangan juga, sampai apa namanya, truk yang di dalam kapal itu terombang-ambing dan akhirnya terbalik di dalam kapal. Bagaimana kalau kita bayangkan dia sedang berlayar seperti itu? Bisa jadi tenggelam gitu ya. Nah ini kita lihat, Bahtera itu belajar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Artinya sedang berlayar. Nah kemudian Nabi Nuh itu manggil anaknya yang sedang berada di tempat yang jauh terpencil. Bisa bayangkan ya, laut lagi ganas gitu, Nabi Nuh berlayar. Kemudian Nabi Nuh manggil anaknya, sedang anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Bisa dibayangkan? Jauh terpencil. Panggilnya, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, jangan kamu berada bersama orang-orang kafir. Anaknya jawab, aku akan mencari perlindungan gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi ini ya hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan akhirnya gelombang itu menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berpikir, kalau orang bertafakur, berpikir, ombak lagi besar. Kalau kita pernah naik kapal,
satu di dek paling depan, satu di dek paling belakang, ngobrol, kedengeran nggak? Nggak kedengeran, Pak. Pernah, Ustaz? Jangan kan di jarak udara, apa gitu ya? Ini sedang berlayar di gelombang laksana gunung. Anaknya jauh di tempat terpencil. Kemudian Nabi Nuh manggil anaknya, suruh naik. Kapal Nabi Nuh itu tidak bisa kita bayangkan. Dalam kisah-kisah itu banyak kisah ukurannya itu. Walaupun itu cerita Israiliyat ya, karena tidak pasti. Karena Allah itu tidak menjelaskan sampai detail. Al-Quran itu sifatnya umum kalau kisah-kisah ini. Tidak menjelaskan tempatnya di mana, waktunya kapan, ya, dan sebagainya. Nah, yang jadi mana? Kita mikir, cak mano caronyo? Gelombang tinggi, kapalnya besar, tempat jauh terpencil, bentuk komunikasi itu. Artinya kan ada sesuatu. Kalau kita berpikir, tapi inilah adanya. Disuruh berpikir. Tapi intinya apa? Allah tidak akan menyelamatkan orang-orang yang kafir pada saat itu. Pelajarannya menjadi penutup. Bahkan Nabi Nuh mengatakan, ya Allah itu anakku. Bukan, kata Allah, dia bukan ahlimu. Ada kisah di balik itu. Bagi pelajaran bagi kita di umat berikutnya. Ya, lanjut terakhir. Surat Tahrim, ya. Ini cepet ya, sudah jam 10. Sampai jam berapa, Pak? Biasanya sampai jam 10 ya, pas ya. Setengah 10 pas habis. Jadi, yang berikutnya ini, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut alaihissalam sebagai perumpamaan orang-orang kafir. Keduanya berada dalam pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Dalam pengertian apa? Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam, ya, Nabi Lut ini kan sepupu atau keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, satu zaman dengan Nabi Ibrahim kan. Itu kan Nabi, orang pilihan. Tetapi dalam kasus ini istrinya bukan termasuk ahlinya, ya. Kan dia kan bicara kan, enggak apa-apa, yang penting wong tua soleh. Tidak menjadi jaminan. Artinya itu tadi, melihat di balik teks ini, beyond, jauh, terluar, itu seperti apa? Bagaimana ku anfusakum itu? Karena ayat ini berhubungan dengan ku anfusakum, surat Tahrim ini. Maka suaminya tiada dapat membantu sedikit pun terhadap istri mereka itu. Bahkan dikatakan masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Masya Allah. Tapi sebaliknya, ada kisah di situ, istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Itu perumpamaan bagi orang yang beriman. Dia minta perlindungan kepada Allah. Tapi istri Fir'aun ini dia taat kepada suaminya dalam hal ketaatan dia sebagai seorang istri. Bukan masalah ketaatan dia kepada Fir'aun seperti halnya ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Ini pelajaran. Yang tadi istrinya, yang ini suaminya. Jadi tidak berlaku ya. Orang soleh, istrinya ikut soleh. Atau istrinya soleh, suaminya mikut-mikut soleh. Nabi Nuh tadi, orang tuanya soleh, anaknya tidak soleh. Ini pelajaran. Artinya kita melihat dari sisi belakang. Bertafakur dan bertadabur. Ya ini, saya kira poin-poin inilah yang menjadi penting, membedakan antara bagaimana kita bertafakur, ya, kemudian bertadabur. Tafakur tadi objeknya alam semesta, siapapun bisa. Tadabur itu objeknya adalah ayat-ayat Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Saya kira itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih mohon maaf dari apa yang saya jelaskan. Moga-moga ini bermanfaat bagi kita dan menjadi pemicu, penyemangat dan motivasi kita untuk semakin mencintai, mentadaburi Al-Quran. Ya. Dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Toh sekarang juga sudah ada, bisa dibaca, tidak bisa bahasa Arab, ya baca terjemahannya. Oh iya, ada terjemahan Depak, sederhana aja ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.